Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Oke. Sebelumnya izinkan saya sebagai moderator untuk mengarahkan kepada teman-teman anggota kelompok 10 yang akan membawakan materi mengenai Hayden-Markov model di mata kuliah algoritma pemrograman. Bisa di slide selanjutnya. Oke, untuk anggota kelompok 10 ini saya sebutkan satu persatu. Untuk yang saya sebutkan bisa di raise hand atau bilang hadir. Yang pertama itu ada Aufa Fadur Rahman. Oke. Yang kedua ada Agus Nuradianto, saya sendiri sebagai moderator di sini. Yang ketiga ada Ari Ardika Nugraha. Oke, yang keempat ada Muhammad Andi Rianto. Yang kelima ada Dimas Arya Diaksa. Yang keenam Muhammad Dimas Miftahul Syukur. Oke, terima kasih. Next slide. Untuk kelompok 10 ini kami ingin membawakan materi mengenai Hayden-Markov model itu sendiri. Terus kurang sebelumnya, nah, materi dari kelompok 10 ini ada yang pertama itu Markov model. Markov model berisi tentang pengertian singkat mengenai Markov model itu sendiri. Yang kedua ada Hayden-Markov model. Yang ketiga, 3 masalah dasar dari Hayden-Markov model. Yang keempat, 3 asumsi pokok dari Hayden-Markov model. Dan yang kelima, implementasi atau pengimplementasian Hayden-Markov model. Next slide. Untuk materi yang pertama ini akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Andi Rianto. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Agus Nuradianto sebagai moderator jalannya presentasi ini. Yang pertama ada Markov model. Markov model biasa disebut sebagai Markov chain atau Markov process. Model ini ditemukan oleh Andrei Markov dan merupakan bagian dari proses stokastik yang memiliki properti Markov. Dengan memiliki properti tersebut, berarti apabila diberikan inputan kepada saat ini, keadaan yang akan datang dapat diprediksi dan ia lepas dari keadaan di masa lampau. Artinya, deskripsi kondisi saat ini menangkap semua informasi yang mempengaruhi evaluasi dari suatu sistem di masa depan. Dengan kata lain, kondisi masa depan dituju dengan menggunakan probabilitas, bukan dengan determinitas. Model ini merupakan bagian dari finite state atau finite automation. Finite automation sendiri adalah kumpulan stage yang transisi antar stage-nya dilakukan berdasarkan masukan observasi. Pada Markov chain, setiap busur antar stage berisi probabilitas yang mengindikasikan kemungkinan jalur tersebut akan diambil. Jumlah probabilitas semua busur yang keluar dari sebuah simpul adalah 1. Gambar berikut ini memperlihatkan contoh Markov chain yang menggambarkan kondisi cuaca. Gambar ini yang merupakan gambaran dari kemungkinan kondisi cuaca. Pada gambar di atas, AIJ adalah probabilitas transisi dari state I ke state J.
Misalkan dari simpul start 0, keluar dua kemungkinan, A02 dan A01. Maka jumlah probabilistik A01 ditambah AIJ02 adalah 1. Hal ini juga berlaku bagi simpul-simpul yang lain. Markov chain bermanfaat untuk menghitung probabilitas suatu kejadian teramati yang secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Probabilitas sigma T sama dengan probabilitas sigma T di min 1, probabilitas T min 2, probabilitas min T, probabilitas min T sama dengan probabilitas sigma T di min 1, sigma T min 2, sigma T min 3, dan seterusnya. Pendahuluan Hayden-Markov model. Hayden-Markov model merupakan pengembangan model statistik dari model Markov. Model ini dikembangkan pertama kali oleh Andreyevich Markov, seorang ilmuwan Rusia pada awal abad 20. Pada awalnya, model ini merupakan murni model teoritis, namun mulai dikembangkan oleh kalangan akademisi dan engineer dalam paper-paper internasional seperti pada generasi 1 sampai generasi 4. Aplikasi awal Hayden-Markov model adalah untuk program pengenalan suara, speech recognition, yang dimulai pada pertengahan 1970. Pada pertengahan 1980, Hayden-Markov model mulai digunakan untuk analisis rangkaian biologis terutama pada DNA. Setelah itu, Hayden-Markov model menjadi salah satu model penting yang digunakan dalam bidang bioinformatika. Hayden-Markov model telah dipelajari secara luas dalam bidang statistik. Model ini dipandang sebagai proses bivariate parametrik dalam waktu diskrit. Proses yang terjadi dalam Hayden-Markov model merupakan finite states yang homogen dari Markov model dan tidak dapat diamati. Proses kedua merupakan aliran variabel acak kondisional yang diberikan oleh Markov model. Pada saat apapun, distribusi untuk setiap variabel acak dipengaruhi oleh nilai Markov model pada waktu tersebut saja. Oleh karena itu, Hayden-Markov model merupakan bagian dari statistik parametrik. Hayden-Markov model yang disingkat HMM merupakan model statistik di mana suatu sistem yang dimodelkan diasumsikan sebagai Markov proses dengan kondisi yang tidak terobservasi. Suatu Hayden-Markov model dapat dianggap sebagai jaringan Bayesian dinamis yang sederhana, simplest dynamic Bayesian network. Dalam Markov model biasa, setiap keadaan dapat terlihat langsung oleh pengamat. Oleh karena itu, kemungkinan dari transisi antar kondisi menjadi satu-satunya parameter teramati. Dalam Hayden-Markov model, keadaan tidak terlihat secara langsung, tetapi output yang bergantung terhadap keadaan tersebut terlihat. Setiap kondisi memiliki distribusi kemungkinan di setiap output yang mungkin. Oleh karena itu, urutan langkah yang dibuat oleh Hayden-Markov model memberikan suatu informasi tentang urutan dari keadaan. Perlu dipahami bahwa sifat Hayden tersembunyi menunjuk kepada kondisi langkah yang dilewati model, bukan kepada parameter dari model tersebut. Walaupun parameter model diketahui, model tersebut tetap tersembunyi. Hayden-Markov models yang merupakan sebuah model statistik dari sebuah sistem yang diasumsikan sebagai proses Markov dengan parameter yang tidak diketahui, dan tantangannya adalah menentukan parameter tersembunyi dari parameter yang dapat diamati. Parameter yang ditentukan kemudian dapat digunakan untuk analisis yang lebih jauh.
Misalnya, untuk aplikasi pattern recognition, apabila hidden Markov model dapat dianggap sebagai sebuah Bayesian network dinamis yang paling sederhana. Pada model Markov umum, visible Markov models, state-nya langsung dapat diamati. Oleh karena itu, probabilitas transisi stage menjadi salah satunya parameter. Di dalam hidden Markov model, state-nya tidak dapat diamati secara langsung. Akan tetapi yang dapat diamati adalah variabel-variabel yang terpengaruh oleh state. Setiap state memiliki distribusi probabilitas atas token-token output yang mungkin muncul. Oleh karena itu, rangkaian yang dihasilkan oleh hidden Markov model memberikan sebagian informasi tentang sequence state. Pemodelan hidden Markov model juga dapat diterapkan untuk mendeteksi perubahan sudut dan gerakan. Hidden Markov model dapat digunakan untuk aplikasi di bidang temporal pattern recognition, pengenalan pola temporal, seperti pengenalan suara, tulisan, gestur, bioinformatika, kompresi kalimat, computer vision, ekonomi, finansial, dan pengenalan not balok. Hidden Markov model adalah variasi dari finite state machine yang memiliki kondisi tersembunyi himpunan hidden stage, suatu nilai output himpunan observed stage, kemungkinan transisi A, kemungkinan output B, sebuah kondisi awal. Kondisi saat ini tidak terobservasi, tetapi setiap keadaan menghasilkan output kemungkinan B. Biasanya, himpunan hidden stage dan himpunan observed stage dimengerti, jadi himpunan Markov model disebut triple A, B. Yang pertama, himpunan observed stage. Himpunan observed stage 01 sampai dengan 0N. Yang kedua, himpunan hidden stage. Himpunan hidden stage Q1 sampai Qn. Probabilitas transisi A. A01, A02, AN1 sampai ANM. AIJ adalah probabilitas untuk pindah dari state I ke state J. Yang keempat, probabilitas emisi atau observation likelihood. B sama dengan himpunan observed state merupakan probabilitas observasi O T dibangkitkan oleh state I. Yang kelima, stage awal dan akhir. Qn yang tidak terkait dengan observasi. Berikut penjelasan gambar di atas terkait materi sebelumnya, yang dimana keterangannya X sama dengan kondisi, Y sama dengan observasi yang mungkin, A kemungkinan keadaan transisi, B kemungkinan output. Ya, di sini ada gambar contoh HMM untuk parts of speed tagger. Pada gambar di atas, kata yang dicari menggunakan metode HMM adalah alpha, raise, dan the. Ketiga kata tersebut menjadi observed states. Sedangkan hidden states adalah to infinitive, VB, verb based form, dan NN, must know. BI, himpunan semua probabilitas emisi untuk hidden state I. Sedangkan AIJ adalah probabilitas transisi dari state I ke state J. Oke, baik. Terima kasih untuk Muhammad Andi Rianto mengenai materi hidden Markov model itu sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu ada 3 masalah dasar HMM atau hidden Markov model yang akan dibawakan atau dibacakan oleh saudara Ari Ardika Nugraha. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari hidden Markov model. Ada 3 masalah dasar hidden Markov model.
Yang pertama itu evaluation atau evaluasi, yang kedua inference, penarikan kesimpulan, yang ketiga learning atau pembelajaran, karakter masalah seperti di ataslah yang mampu diselesaikan oleh Hayden-Markov model. Yang pertama evaluasi. Pengertian dari operasi evaluasi dalam Hayden-Markov model adalah perhitungan probabilitas dari urutan nilai observasi yang diberikan oleh Hayden-Markov model. Masalah ini dapat diselesaikan dengan algoritma forward dan backward. Adapun perbedaan algoritma forward dan backward adalah pada runtutan observasi dari nilai probabilitasnya. Algoritma forward, seperti namanya, bergerak maju dengan observasi sesuai dengan urutan, dan sebaliknya, algoritma backward bergerak secara mundur. Nilai probabilitas pada setiap langkah observasi digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Berikutnya, inferensi. Pengertian dari operasi inference dalam Hayden-Markov model adalah penarikan kesimpulan berdasarkan asumsi yang diperoleh dari nilai probabilitas observasi yang didapat sebelumnya pada operasi evaluasi. Operasi ini juga seringkali digunakan untuk mencari nilai optimum. Masalah ini dapat diselesaikan dengan algoritma Viterbi. Algoritma Viterbi adalah sebuah algoritma pemrograman dinamis yang berfungsi untuk menemukan urutan statement yang disembunyikan. Dalam hal ini, algoritma Viterbi erat kaitannya dengan algoritma forward. Yang terakhir, learning. Pengertian dari operasi learning dalam Hayden-Markov model adalah melatih parameter HMM jika diberikan dataset barisan-barisan tertentu agar dapat menemukan himpunan transisi state yang paling mungkin beserta probabilitas outputnya. Untuk menyelesaikan permasalahan learning, digunakan algoritma Baum-Welch. Algoritma ini secara umum berfungsi untuk menentukan nilai harapan dan maksimalisasi. Algoritma ini mempunyai dua langkah dalam penyelesaian masalah, yaitu yang pertama, menghitung nilai probabilitas forward dan backward untuk setiap statement. Yang kedua, menentukan frekuensi dari pasangan transisi emisi dan membaginya dengan nilai. Yang berikutnya ada asumsi Hayden-Markov model. Ada 3 asumsi yang dibutuhkan dalam analisis Hayden-Markov model. Yang pertama, asumsi Markov. Asumsi ini menyatakan bahwa keadaan berikutnya hanya dipengaruhi oleh keadaan saat ini. Model yang dihasilkan adalah Hayden-Markov model orde pertama. Pada beberapa kasus di kehidupan nyata, keadaan selanjutnya mungkin dipengaruhi oleh keadaan sebelumnya yang akan menghasilkan Hayden-Markov model orde ke yang lebih sulit untuk dianalisa daripada Hayden-Markov model orde pertama. Yang kedua, asumsi stasionaritas. Asumsi ini menyatakan bahwa peluang transisi dari suatu keadaan ke keadaan lainnya independen dengan waktu saat transisi itu terjadi. Sehingga untuk sembarang T1 dan T2 berlaku P X T1 plus 1 sama dengan J, kemungkinan X T1 sama dengan I, sama dengan P X T2 plus 1 sama dengan J, kemungkinan X T2 sama dengan I, sama dengan PIJ. Yang ketiga, asumsi kebebasan.
Jika diketahui suatu barisan observasi O sama dengan 01, 02 sampai dengan 0R, dan suatu barisan keadaan X sama dengan X1, X2 sampai dengan XR, maka pengamatan saat ini bersifat independen secara statistik dengan pengamatan sebelumnya, atau dapat dinyatakan P0 kemungkinan X lambda sama dengan Pi dengan batas atas T dan batas bawah T sama dengan 1, P0 T kemungkinan XT lambda. Oke, terima kasih kepada Saudara Ari Ardika Nugraha atas penyampaian materinya mengenai 3 masalah pokok Haider-Markov model. Untuk beranjak ke materi selanjutnya, yang berjudul implementasi Haider-Markov model atau pengimplementasian Haider-Markov model itu sendiri akan dibawakan atau akan dibacakan oleh Saudara Dimas Arya Diaksa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan membaca materi tersebut. Implementasi HMM atau Haider-Markov Model. A. Kompresi kalimat. Kompresi kalimat adalah pemilihan kata atau frasa yang penting dalam satu kalimat dan menyusun ulang kata tersebut menjadi kalimat yang lebih ringkas. Sebaliknya, kompresi kalimat juga dapat dipandang sebagai proses pembuangan kata atau frasa yang tidak penting. Kompresi kalimat erat kaitannya dengan ringkas dokumen. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan teks yang lebih pendek tanpa kehilangan informasi penting. Perbedaannya terletak pada masukan yang diberikan. Ringkas dokumen menerima masukan berupa teks dokumen, sedangkan kompresi kalimat berupa kalimat. B. Spetsrecontions. Pengenalan ucapan atau pengenalan wicara dalam istilah bahasa Inggrisnya automatic spetsrecontions atau ASR adalah suatu sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dengan memahami kata-kata yang diucapkan dengan cara digitalisasi kata dan mencocokkan sinyal digital. Sinyal digital tersebut dengan suatu pola tertentu yang tersimpan dalam suatu perangkat kata-kata yang diucapkan diubah bentuk menjadi sinyal digital dengan cara mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka yang kemudian disesuaikan dengan kode-kode tertentu untuk mengidentifikasikan kata-kata tersebut. Hasil dari identifikasi kata yang diucapkan dapat ditampilkan dalam bentuk tulisan atau dapat dibaca oleh perangkat teknologi sebagai sebuah komando untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, penekanan tombol pada telepon genggam yang dilakukan secara otomatis dengan komando suara. C. Face recognition merupakan aplikasi komputer untuk identifikasi identitas seseorang menggunakan gambar digital atau video digital. Identifikasi tersebut dimungkinkan dengan membandingkan ekspresi wajah dari gambar atau video dan membandingkan dengan basis data dalam sistem. Sistem ini bisa digunakan untuk autentifikasi, pengamanan secara digital, penerapan di bidang bioinformatika dalam bidang bioinformatika. Haider-Markov model dapat
digunakan untuk 1. Prediksi daerah produsen protein dalam barisan genom. 2. Pemodelan famili DNA terkait atau barisan protein. 3. Prediksi elemen struktur sekunder dari barisan protein primer. D. Handwriting presumption merupakan suatu sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima dan menginterpretasi input tulisan tangan dari sumber-sumber seperti kertas, foto, touchscreen, dan device lainnya. Proses interpretasi biasanya dilakukan dengan mengenali huruf-huruf yang terdapat dalam input tulisan tangan dan mengubah menjadi huruf digital. Gesture recognition merupakan suatu sistem yang memungkinkan komputer untuk dapat menginterpretasi gestur gerakan dari manusia. Biasanya gestur tersebut berasal dari gerakan badan atau sentuhan jari. Setelah gestur dapat dibaca, komputer akan menginterpretasinya menjadi sinyal input yang dapat digunakan sebagai tanda terjadinya suatu kejadian tertentu dalam komputer. Sebagai contoh, monitor dengan layar sentuh. Pengembangan terbaru dari sistem ini adalah kemampuan untuk mengenali emosi seseorang dari mimik wajahnya. Part of speech tagging adalah suatu sistem yang memungkinkan komputer untuk menandai kata pada suatu teks. Ke dalam suatu kelas, kata tertentu berdasarkan definisinya dan maknanya. Dengan kata lain, komputer dapat membedakan hubungan kata yang mendampingi atau yang terkait dengan kata yang ditandai pada suatu frasa, kalimat, atau paragraf. Bentuk sederhana proses ini adalah identifikasi kata sebagai nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan lain-lain. Musical score following adalah suatu sistem yang memungkinkan komputer untuk secara otomatis mendengarkan pengelaran musik dan mengikuti pergerakannya dalam partitur. Sistem ini merupakan interseksi dari kecerdasan buatan, pengenaan pola, proses sinyal, dan musikologi. Oke, terima kasih untuk Saudara Dimas Arya Adiaksa atas penyampaian materinya mengenai implementasi HMM. Materi selanjutnya akan dibacakan atau dibawakan oleh Saudara Aufa Fadlur Rahman. Materinya akan dibacakan yaitu mengenai machine translation, cara kerja, jenis-jenis, dan lain-lain. Kepada Saudara Aufa Fadlur Rahman, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu Machine Translation. Machine Translation, MT, atau MT Tools, secara harfiah berarti terjemahan mesin. Ini menunjukkan bahwa Machine Translation adalah teknologi penerjemahan satu bahasa ke bahasa lain melalui penerjemah secara otomatis. MT secara garis besar melakukan penggantian kata-kata dalam suatu bahasa dengan kata-kata dalam bahasa lain. Walau demikian, susunan kata dan tata bahasa masing-masing juga dapat dikuasai oleh mesin tersebut supaya mendapatkan keluaran terjemahan yang berkualitas. Tantangan lain dalam mengembangkan teknologi ini ialah ambiguitas dan fleksibilitas bahasa manusia yang terjadi secara alami seiring berjalannya waktu. Next.
Selanjutnya, cara kerja Machine Translation Tools atau MT Tools. Secara umum, ada 5 proses penerjemahan dengan teknologi MT Tools. Yang pertama, analisis morfologi atau morphological analysis. Langkah pertama ini menganalisis teks sumber secara permukaan. Apakah sebuah kata termasuk kata benda, kata sifat, atau yang lain, serta penentuan subkategorinya, jamak atau tunggal, gender, tata bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, kategorisasi leksikal atau lexical categorization. Dalam langkah ini, konteks kata dianalisis untuk menentukan makna kata tersebut. Yang ketiga, pemindahan leksikal atau lexical transfer. Dalam langkah ini, terjadi proses pemilihan kata dalam bahasa tujuan dari kamusnya. Yang keempat, pemindahan struktur atau structural transfer. Menyusun kata ke dalam frasa dengan struktur yang benar, concordance, dan lain-lain. Yang kelima, pembentukan morfologi atau morphological generation. Langkah terakhir ini akan menyusun kalimat dalam bahasa tujuan. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis mesin translation tools. Ada beberapa pendekatan terjemahan yang merupakan turunan dari MT Tools, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Masing-masing memiliki basis yang berbeda dalam melakukan penerjemahan, namun masih sama-sama mampu melakukan kegiatan penerjemahan secara otomatis tanpa bantuan manusia. Jenis-jenis pendekatan terjemahan mesin antara lain: 1. Rule-based machine translation. 2. Dictionary-based machine translation. 3. Transfer-based machine translation. 4. Interlingual machine translation. 5. Statistical machine translation. 6. Example-based machine translation. 7. Neural machine translation. Ke-8 atau yang terakhir, hybrid machine translation. Next. Untuk penjelasannya masuk dari saat ini, yang pertama, dictionary-based machine translation. Dictionary-based machine translation, terjemahan mesin berbasis kamus, adalah pendekatan terjemahan mesin yang berdasarkan pada entry yang ada pada kamus. Mesin penerjemah akan menerjemahkan kata demi kata dari bahasa sumber ke bahasa tujuan. Pendekatan ini cocok digunakan untuk menerjemahkan kata-kata yang pendek, bukan kalimat panjang. Yang kedua, rule-based machine translation. Rule-based machine translation, terjemahan mesin berbasis aturan, adalah pendekatan terjemahan mesin yang berdasarkan pada aturan-aturan bahasa yang diajarkan kepada mesin penerjemah. Aturan-aturan yang diajarkan meliputi kamus dan tata bahasa, baik unilingual, dwibahasa, atau multibahasa, yang mencakup semantik utama, morfologi, dan sintaksis, keteraturan dari tiap bahasa. Oleh karena melibatkan aturan bahasa, rule-based biasanya menghasilkan terjemahan yang lebih sempurna dibanding dictionary-based. Next. Selanjutnya ada transfer-based machine translation. Transfer-based machine translation, terjemahan mesin berbasis transfer, adalah pendekatan terjemahan mesin yang berdasarkan pada transfer struktur bahasa dari suatu teks untuk dicocokkan dengan struktur pada bahasa tujuan. Transfer tersebut dilakukan setelah menganalisis teks dari bahasa sumber untuk menentukan struktur tata bahasanya. Ini melibatkan perantara berupa aturan-aturan linguistik yang menangkap makna dari teks asli. Namun berbeda dengan rule-based, perantara dalam transfer-based tidak sepenuhnya bergantung pada kamus dan memiliki bentuknya sendiri dalam sebagian hal. Transfer-based merupakan pendekatan yang mulai menerapkan 5 proses penerjemahan MT Tools secara lengkap. Next.
Selanjutnya, interlingual machine translation. Interlingual machine translation adalah pendekatan terjemahan mesin yang dijembatani oleh sebuah perantara representatif bernama interlingua. Dalam pendekatan ini, teks yang akan diterjemahkan diubah ke dalam bentuk interlingua untuk kemudian diubah kembali ke teks bahasa tujuan. Berbeda dengan perantara dalam transfer base, perantara interlingua bersifat mandiri dan tidak bergantung pada bahasa manapun. Selanjutnya, statistical machine translation. Statistical machine translation, terjemahan mesin statistik, adalah pendekatan terjemahan mesin yang berdasarkan pada model statistik yang parameternya berasal dari analisis korpora teks, badan teks, dui bahasa, yakni teks sumber yang akan diterjemahkan dan teks tujuan yang belum diterjemahkan. Pendekatan ini dimulai dengan kumpulan data dari terjemahan sebelumnya yang sangat besar dan telah disetujui. Dikenal sebagai korpus teks, bentuk jamak dari korpora, yang kemudian digunakan untuk secara otomatis menyimpulkan model statistik terjemahan. Model ini lalu diterapkan pada teks tujuan yang tidak diterjemahkan untuk membuat kecocokan berdasarkan probabilitas untuk menghasilkan terjemahan yang masuk akal. Next. Example-based machine translation. Example-based machine translation, terjemahan mesin berbasis contoh, adalah pendekatan terjemahan mesin yang berdasarkan pada korpus dui bahasa, namun dengan teks paralel sebagai basis pengetahuan utama pada saat menjalankan proses terjemahan. Dasar dari pendekatan ini adalah terjemahan dengan menggunakan analogi pada terjemahan yang telah dipelajari sebelumnya. Dengan pola yang dicontohkan, mesin akan menemukan contoh tersebut untuk mempermudah proses terjemahan. Selanjutnya, neural machine translation. Neural machine translation, terjemahan mesin berbasis saraf, adalah pendekatan terjemahan mesin yang memanfaatkan jaringan saraf tiruan untuk memperkirakan urutan kata yang biasanya akan memodelkan seluruh kalimat dalam satu model terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan konteks terjemahan dan hasil terjemahan yang lebih akurat. Google Translate yang kita bahas di awal menggunakan pendekatan ini dalam proses selanjutnya, dalam proses terjemahannya. Next. Yang terakhir ada hybrid machine translation. Hybrid machine translation, terjemahan mesin campuran, adalah pendekatan terjemahan mesin yang memadukan beberapa pendekatan terjemahan dalam satu langkah. Pendekatan ini mengambil kelebihan dari berbagai pendekatan yang ada untuk mendapat akurasi terjemahan yang lebih sempurna. Beberapa mesin terjemahan yang menggunakan pendekatan ini berhasil mengeluarkan hasil terjemahan yang lebih akurat. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Aufa Fadlur Rahman atas penyampaian materinya yang sangat baik. Materi selanjutnya masih berhubungan dengan pengimplementasian Hidden Markov Model yang akan dibawakan atau dibacakan oleh Saudara Muhammad Dimas Miftahul Syukur. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya yang H, biometrika. Biometrika yang atau berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan metron yang artinya mengukur. Secara umum adalah studi tentang karakteristik biologi yang terukur. Dalam dunia teknologi informasi, biometrika relevan dengan teknologi yang digunakan untuk menganalisa fisik dan kelakuan manusia dalam autentifikasi. Sebuah sistem biometrika pada dasarnya sistem pengenalan pola yang mengakui seseorang berdasarkan fitur yang berasal dari karakteristik fisiologis atau perilaku yang dimiliki seseorang. Tergantung pada konteks aplikasi, sistem biometrika biasanya beroperasi di salah satu dari dua mode, yaitu verifikasi atau identifikasi.
Dalam modus verifikasi, sistem validasi database atau verifikasi identitas biasanya digunakan untuk pengakuan positif di mana tujuannya adalah untuk mencegah banyak orang dari menggunakan identitas sama. Dalam modus identifikasi, sistem biasanya digunakan untuk pengakuan negatif di mana tujuannya untuk mencegah satu orang menggunakan beberapa identitas. Sementara metode pengakuan tradisional, password, PIN, tombol, dan token bekerja untuk pengakuan positif. Hanya biometrika yang digunakan untuk pengakuan negatif. Tidak semua bagian tubuh atau perilaku seseorang dapat digunakan sebagai biometrika. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar bagian-bagian tubuh atau perilaku manusia dapat digunakan sebagai biometrika, antara lain. Next. Antara lain ialah yang pertama ada universal atau universality, artinya karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua ada membedakan atau distinctiveness, artinya karakteristik yang dipilih memiliki kemampuan membedakan antara satu orang dengan orang yang lain atau dengan orang lain. Yang ketiga ada permanen atau permanence, artinya karakteristik yang dipilih tidak cepat berubah dalam periode waktu yang lama. Yang keempat ada kolektabilitas atau collectability, artinya karakteristik yang dipilih mudah diperoleh dan dapat diukur secara kuantitatif. Kelima ada untuk kerja atau performance, artinya karakteristik yang dipilih dapat memberikan untuk kerja yang bagus baik dari segi akurasi maupun kecepatan, termasuk sumber daya yang dibutuhkan untuk memperolehnya. Keenam ada dapat diterima atau acceptability, artinya masyarakat mau menerima karakteristik yang digunakan. Yang terakhir ada tidak mudah dikelabui atau circumvention, artinya karakteristik yang dipilih tidak mudah dikelabui dengan berbagai cara curang. Next. Syarat 1-4 merupakan syarat utama yang harus dipenuhi, sedangkan 5-7 merupakan syarat tambahan. Bila karakteristik yang dipilih memenuhi persyaratan di atas, maka karakteristik tersebut dapat digunakan untuk biometrika. Aplikasi biometrika terbagi menjadi 3 kelompok. Ini yang pertama, aplikasi komersial seperti login komputer, jaringan, keamanan data elektronik, e-commerce, akses internet, ATM, kartu kredit, kontrol akses fisik, HP, PDA, dan catatan manajemen medis. Yang kedua ada aplikasi pemerintah seperti KTP, SIM, jaminan sosial, dan pemeriksaan paspor. Dan yang ketiga, ada aplikasi forensik seperti identifikasi mayat, penyelidikan pidana, identifikasi teroris, penentuan orang tua dan anak-anak hilang. Oke, terima kasih kepada Saudara Muhammad Dimas Miftah Syukur atas penyampaian materinya. Sebelum mengakhiri presentasi pada hari ini, saya sebagai moderator ingin menyampaikan atau membacakan kesimpulan dari materi ini. Jadi, Markov model biasa disebut sebagai Markov chain atau Markov process. Model ini ditemukan oleh Andrei Markov dan merupakan bagian dari proses stokastik yang memiliki properti Markov. Ada 3 permasalahan khusus yang dapat diselesaikan oleh metode Hayden-Markov model ini. Di antaranya yaitu yang pertama ada evaluation atau evaluasi, yang kedua ada inference atau penarikan kesimpulan, yang ketiga ada learning atau pembelajaran. Lalu dari karakter masalah tiga masalah di atas dapat diselesaikan oleh Hayden-Markov model itu sendiri. Beberapa macam pengimplementasian pada Hayden-Markov model dapat ditemukan di kompresi kalimat,
speech recognition, face recognition, handwriting recognition, gesture recognition, part of speech tagging, musical score following, machine translation, dan biometrika. Itu adalah kesimpulan dari materi yang kami bawakan pada presentasi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkontribusi dalam presentasi pada hari ini. Saya sebagai moderator menutup presentasi pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.